sore, pemirsa Rumpir No Secret. Di episode kali ini, saya bersama psikolog Melissa Grace secara eksklusif akan belusukan ke rumah korban pembunuhan terhadap balita 5 tahun yang dilakukan oleh remaja putri 15 tahun berinisial NF. Berita pembunuhan terhadap balita 5 tahun yang dilakukan remaja putri 15 tahun berinisial NF sedang ramai diperbincangkan lantaran pelaku mengakui dan merasa puas atas perbuatannya. Berdasarkan hasil penyelidikan, motif pembunuhan karena terinspirasi dari film horor. Pada Kamis 5 Maret lalu, pelaku menyuruh korban mengambil mainan di dalam bak mandi, kemudian korban ditenggelamkan hingga dibekap mulutnya dan jenazah dimasukkan ke dalam lemari pakaian. Jumat pagi, pelaku kemudian melapor ke Polres Taman Sari dan setelah olah TKP terdapat gambar sosok perempuan yang terikat, tokoh fiktif Slenderman dan curhatan pelaku dalam bahasa Inggris. Orang tua korban Kartono dan Ratna mengaku tidak curiga dengan pelaku selain rumahnya hanya berjarak sekitar 3 meter. Menurut keterangan warga, NF dikenal sebagai sosok yang cerdas namun pendiam. Saat ini NF sudah ditetapkan sebagai tersangka dan setelah 4 hari menjalani pemeriksaan kejiwaan di RS Polri Kramat Jati, NF memiliki gangguan kepribadian psikopat. Benarkah warga tidak akan menerima keluarga dan pelaku di lingkungannya lagi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Polres Metro Jakarta Pusat Sabtu siang melakukan gelar perkara kasus pembunuhan terhadap seorang anak berusia 5 tahun yang dilakukan remaja 15 tahun. Petugas menyertakan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian. Dalam menangani kasus yang melibatkan anak di bawah umur, polisi akan memperhatikan 4 azas hukum penanganan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana. Polisi juga akan melibatkan psikolog untuk mengetahui motif tersangka dalam melakukan tindak pidana pembunuhan ini. Yang bersangkutan akan kita lakukan pemeriksaan secara psikologi supaya betul-betul mendalam terhadap bersangkutan ini. Makanya perlu kita lakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap bersangkutan. Karena anak ini masih anak kecil, umur 15 tahun. Hai pemirsa, hari ini saya Kak Ros ditemani sama ini Halo. psikolog kita Melissa Grace. Kita mau mengunjungi ke tempat kejadian pembunuhan ini loh, ABG yang membunuh bocah berusia 5 tahun itu. Katanya sih tempatnya di situ, tapi aku nggak tahu. Kita cari dulu tanya-tanya ya. aja Iya, iya. Oh ini tempat kejadiannya nih, si NF nih, rumahnya NF ya kan. Oh. Halo Ibu. Bu, ini kan rumah kejadian ya Bu ya? Iya, sayangku. Kalau rumah korbannya di mana Iya, sih? sini, sayang. Di mana? Oh ini, di atas. Deket banget ya. Saya juga akan mewawancarai warga setempat bagaimana sosok berinisial NF ini dalam lingkungan sehari-harinya. Ikutin saya terus ya pemirsa. Nah terus kalau pelaku Ibu? Pelaku memang pendiam orangnya. Saya paling ketemu cuman lewat, udah nggak pernah bersosialisasi. Tapi kan dia tinggal di sini udah lama ya? Udah lama. Dari kecilnya Ibu tahu? Nggak, dia dulu kan kontrak. Oh, Dia ngontrak. tempat Kalau lain. saya memang asli sini. Hamilnya korban juga ibunya saya tahu. Kalau pelaku itu berarti Ibu ketahunya dari umur berapa Ibu lihat ya? Dia kira-kira SD. SD. Dia udah di sini Dari dengan dulu ibu emang- kandungnya. Sekarang kan dengan ibu tiri. Terakhir sama saya di Polsek, terus ke Polres. Terakhir di Polres sama saya. Oh jadi bapaknya sempat ke Polres. Bapaknya? Bapaknya waktu itu masih di Semarang, Oh lagi keluar kota. pas kejadian itu. Pas kejadian itu, Jadi pas di Polres ketemunya sama siapa Ibu? saya ketemu sama pelaku, Mm-mm. sama ibu tirinya, saya sama orang tua korban dan paman korban. Oh, Ibu kandungnya belum ketemu. Ibu Waktu kandungnya itu? sempat saya ketemu. Di Polsek Di Polres. Di Polres juga. Terus saya sempat nanya, Teteh, Fitri itu ada telepon Teteh enggak? Ada Teh, katanya. Ngomong apa? Aku bilang gitu. Cuman, Bun aku depresi.
Jadi itu mengatakannya setelah kejadian, bukan sebelum kejadian. Setelah kejadian. Kita tuh malam Jumat kita mencari ya, kita mencari bahwa Arumi, kita ke rumah kosong, kita gedok semua, kita buka, semua kita buka. Terus ke rumah pelaku, RT juga naik. Kita kan nggak punya firasat apa-apa. Biasa-biasa memang sehari-hari Arumi mainnya di situ. Oh, jadi ke rumah pelaku itu semata-mata kan emang biasa main di situ, makanya dicari di situ dan nggak Iya, ketemu. warga di sini juga nggak punya berpikiran macam-macam. Waktu ke rumahnya itu lihat nggak pelaku tuh gimana reaksinya, diem aja atau sempat ngomong, sempat ikut nyari, Biasa aja ya. diem aja gitu, Iya. nggak ada muka. Kesannya Ibu terhadap interaksi sehari-hari dengan Sehari-hari saya adik. kalau lihat hari-hari memang gimana ya, nggak pernah keluar aja, terus kalau bertemu juga nggak senyum, nggak apa, cuman sorot matanya tuh kayak tajam banget gitu, nih anak kenapa ya. Setelah wawancara bersama warga, kita langsung ke tempat orang tua korban yang ada di atas. Di rumah satu petak yang sederhana ini, korban berinisial A tinggal bersama kedua kakak dan orang tuanya. Kita akan lanjut wawancara orang tua korban, yaitu Pak Kartono dan Ibu Ratna beserta pengacara korban Pak Azam di depan rumah pelaku. Ya, sekarang kita mau berbincang ya sama Ibu Ratna dan Pak Kartono, nih kuasa hukumnya Mas Azam gitu. Ini pasti masih suasananya masih sedih banget ya buat Pak Kartono, buat Bu Ratna juga. Kalau anak ibu ya almarhumah gitu, terakhir katanya lagi sakit waktu itu ya. Iya, emang lagi sakit. Sakit apa sih? Ini aja hangat gitu. Hangat lagi badan. hangat sama panas dalam gitu ya. Saya udah pagi itu baru minum obat sama sekali. Saya bilang siang ntar minum obat lagi ya. Tapi siang sempat saya pergi nganter. Pulang dari nganter, saya sempat bilang sama anaknya, ayo kita pulang dulu minum obat. Dia nggak mau, masih mau main. Masih mau main. Iya. Jadi ibu sempat bilang, aduh anak saya belum minum obat. Iya, emang dia belum minum obat, benar-benar belum minum obat. Ibu sempat cerita di televisi bahwa sedih sekali juga, terutama karena terakhir yang dilihat itu bukan yang ibu tahu tuh, cuma dengar suaranya dari kamar mandi gitu. Saya nggak lihat mukanya, terakhir kali itu saya dengar cuman suaranya aja dari kamar mandi. Ibu lagi di kamar mandi. Suara waktu itu dia lagi apa, Bu? Dia itu manggil saya, dia bilang, ibu ada antaran dari Ibu Indri, buruan, dia bilang gitu. Ada antaran, iya saya bilang. Nanti saya bilang, saya lagi di kamar mandi, ibu bilangin ya. Iya Bu, keluar dari kamar mandi jam 4 kurang seperempat. Ya tahu tuh. Terus saya langsung ambil orderannya buat saya antar kan. Anak saya langsung naik ke rumah ini. Ke rumah ini? Iya, rumah pelaku di atas, main sama adiknya. Pulang saya nganter, saya tanya sama ibunya, kata ibunya tadi udah keluar kok, katanya habis mandi keluar, dia bilang. Tapi nggak tahu kemana lagi katanya, cuma di rumah udah nggak ada Rumi, dia bilang. Ya udah, habis dari situ saya langsung nyari kemana-mana. Nyari kemana-mana gitu. Tapi emang biasa main kan sama adiknya tersangka ya? Iya. Sekarang ibu kalau pasti kan ada marah, masih ada, Bu? Masih marah ya? Walaupun sudah sempat ketemu sama ibu kandungnya kemarin. Yang ketemu bapak ya? Saya udah ketemu sama ibu kandungnya tuh di Polres. Ibu bilang apa kemarin? Ibu kandung pelaku tuh bilang maaf, minta maaf. Apa, seperti apa dia waktu itu ngomongnya? Ya dia bilang, Pak, minta maaf ya gitu ya atas kejadian ini. Ya saya dalam kondisi masih shock itu. Itu ibu kandungnya. Kalau bapaknya belum ketemu. Belum ketemu, sampai sekarang belum ketemu. Sampai sekarang. Jadi ini juga sejak kejadian itu nggak ada nih, kosong ini rumah. Nggak ada, kosong. Kosong. Ya harapan saya sih ya pengen
pengen tahu kepedulian orang tua pelaku gitu. Pengen tahu apa? Kepedulian orang tua pelaku. Kepedulian, ya. Jadi datengin bapak Iya. dan ibu gitu ya. Terus ada nggak sih sebenarnya yang di dalam lubuk hati ibu atau bapak tuh yang ingin diomongin gitu ke orang tuanya tersangka? Ada nggak sih? Kalau saya sih belum terpikir. Belum terfikirkan. Apa yang sekarang sedang berkecamuk di benak ibu yang sering muncul tuh apa? Masih nggak percaya aja anak saya nggak. Karena yang saya dengar cuma suaranya doang, saya belum lihat mukanya sama sekali. Tapi saya karena kondisinya seperti itu saya nggak mau melihat. Karena saya mau melihatnya kan gambar-gambar terakhir. Jadi ibu ingin mengenangnya dia Yang bagus-bagus yang aja. bagus-bagus aja. Ini kerasa banget ya bapak dan ibunya memang ya sangat normal kalau merasa masih shock. Terus adanya perasaan yang mungkin nggak cuma satu perasaan, tapi Macam-macam. ada kombinasi dari perasaan antara shock, kaget, mungkin masih nggak terima juga, masih marah mungkin ya Bu ya. Atau apa yang dirasakan saat ini Bu? Masih nggak percaya aja sih saya. Masih tidak Cuma nggak percaya. percaya aja saya, soalnya nggak percaya. Karena emang terakhir cuma suara doang yang saya dengar. Jadi kayak masih seolah-olah dia masih ada. Ada. Masih ada, iya. Ada perubahan perilaku nggak sih Bu dari ibu dan bapak sejak kejadian itu? Terus apa yang berbeda dari keseharian ibu dan bapak? Apa di momen-momen apa biasanya ibu tuh udah nggak kuat lagi menahan tangis kesedihan tuh? Momen apa sejak kepergiannya? Kalau lagi tidur, soalnya dia nggak bisa hilang. Maksudnya dia nggak bisa jauh dari saya kalau lagi tidur. Karena dia selalu megang perut saya. Jadi itu ya. Jadi yang Bapak inginkan di saat-saat sekarang ini yang paling Bapak inginkan apa? Ya saya sebenarnya sih kepenginnya pelaku tuh cepet diproses, cepet mendapat hukumannya gitu. Hukuman kalau bisa hukuman yang seberat-beratnya, Ya yang seberat-beratnya. setimpal. Pak Azam, ini sebagai kuasa hukum ya? Iya. Pak Azam ini di hari keberapa sih datang mendampingi Pak Kartono dan Ibu Ratna ini? Malam awalnya minggu malam. Minggu malam. Namun saya melihat memang cenderung ada ketimpangan soal penyeimbang keadilan. Ini berjalan sudah mulai dari hari Kamis terjadi Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari lah. Namun saya tanya apakah ada SP2HP, pemberitahuan penyidikan? Oh, belum ada surat apapun. Oke. Apakah pernah diberitahu soal hasil visum et repertum? Belum juga. Ya, diberitahu ya, bukan kita minta. Terus apakah ada dari pihak kepolisian setelah ya kejadian itu mendatangi? Tidak juga. Mendatangi itu dalam arti untuk Ya, memberikan support. memberikan support. Apa Iya. biasanya seperti itu, bukannya dipanggil untuk diminta keterangan? Oh, itu pasti kalau pemeriksaan itu pasti memberikan support itu Iya. kan sosiolognya. Oh, Ya kan? heeh. Psikis dan psikologisnya. Untuk orang tua gitu tidak ada ya? Ya, karena kan korban anak ya. Iya. Nah, jadi makanya beban psikis dan psikologis secara sosiologi itu kita butuhkan supaya orang di Indonesia yang punya anak termasuk diri kita, Mbak juga dan semua berhati-hati. Oh, oke. Apa sebabnya? Ini sampai sekarang ini kan obscure level dalam konteks menjawab perilaku tersangka. Ya. Apakah perilaku tersangka ini benar-benar dia itu kejiwaannya masuk dalam kategori gila? Iya. Kalau ternyata itu terbukti itu menjadi Nah, kekhawatiran saya lanjutin juga. dulu, saya lanjutin Mbak Ros. Tapi pengakuan kepada polisi, Polisi. saya melakukan dalam keadaan sadar. Setelah kita wawancara bersama orang tua korban dan pengacaranya mengenai kronologi dan perkembangan kasus pembunuhan ini, kita akan lanjut wawancara bersama psikolog Melissa Grace untuk melihat dari cara pandang psikologi mengenai kasus pembunuhan yang sedang viral di Indonesia. Nah, sekarang kita akan
berbincang-bincang sama Melissa Grace Hai, Kak sebagai Ella. seorang psikolog ya. Kan tadi kita wawancara tuh ya, wawancara ibunya korban, wawancara bapaknya. Kan tadi kita lihat ya reaksinya, masih ngerasa bahwa saya masih nggak percaya, masih ngerasa bahwa dia tidur, pegangin perut saya, buka pintu supaya tetap rasa dekat. Itu sebenarnya mereka sedang berada di fase apa sih, Mel? Iya. Jadi kan sebenarnya sebuah peristiwa yang traumatik ya buat mereka. Trauma itu kan artinya luka yang biasa disebut oleh benturan. Kalau di fisik itu adalah benturan fisik, kalau di psikis adalah benturan psikis. Nah, reaksi normal ketika seseorang menghadapi trauma biasanya yang pertama kali shock. Jadi kaget, tadi kita juga bisa melihat bahwa dari ekspresinya seringkali mereka juga Masih suka kayak masih bengong gitu ya. Dan terus kemudian karena ini posisinya adalah mereka kehilangan seorang anak bungsu dan perempuan satu-satunya. Jadi kita bisa bayangkan betapa Shocknya sebesar apa begitu kesedihan. publik banyak yang ikut berduka dan pasti orang tuanya juga Apalagi orang tuanya gitu sangat-sangat. Nah, selanjutnya kalau kita bicara mengenai kasusnya sendiri, ini kan banyak membuat orang tuh sampai apa? Anak umur 15 tahun, which is ada beberapa banyak kasus berita-berita yang kita dengar ya di luar kriminal gitu tuh pelakunya ada juga yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang membuat kita bertanya-tanya ini ada apa sih gitu loh. Apa sih, apakah karena emang kita baru dengar aja beritanya, apa dari dulu, atau memang ini adalah sebuah fenomena tertentu gitu yang menyebabkan seorang anak itu mampu melakukan sebuah perbuatan kriminal gitu. Oke. Mungkin kalau di Indonesia kita sepengetahuan saya, ini kasus yang baru pertama kali terjadi. Jadi dilakukan oleh anak-anak? Dilakukan oleh anak-anak, tetapi kalau di luar negeri sebenarnya sudah cukup banyak kasusnya. Nah, berdasarkan guidelines, sebelumnya perlu diklarifikasi dulu bahwa semua pembicaraan kita hari ini tidak sedang membicarakan adik tersangka, ya, tetapi kita bicara secara fenomena umum. Kenapa? Karena saya sebagai psikolog klinis tidak melakukan pemeriksaan psikologis langsung kepada adik tersangka dan keluarganya, sehingga saya tidak boleh memberikan professional judgment. Semua analisa ini hanya berdasarkan berita-berita yang beredar, dan kalau ada kekeliruan di berita-berita itu, maka dengan sendirinya apa yang kita bicarakan hari ini bisa tidak tepat atau menjadi gugur gitu. Nah, tadi kasus-kasus di luar ya, itu udah banyak banget kasusnya. Anak-anak melakukan anak-anak ya, umur 10 tahun, 14 tahun gitu. Bukan dalam rangka membenarkan apa yang dilakukan, tidak ya. Bagaimanapun sebuah perilaku keliru tetaplah keliru. Tapi kalau kita coba memahami ya, karena bisa dibedakan di sini antara memahami dan menerima atau membenarkan. Ya. Kita coba memahami kan gini, setiap perilaku itu pasti selalu ada dinamika kompleks yang menjadi latar belakang. Apa yang membuat seseorang melakukan apa yang dilakukannya, ya. Ada faktor individu dan ada faktor lingkungan. Kalau kita bicara tentang faktor individu, ada faktor genetik yang perlu kita cari tahu dulu. Misalnya, ada nggak sih riwayat keluarga yang juga pernah anggota keluarganya atau kerabatnya pernah mengalami gangguan psikis atau gangguan mental, ya. Karena penelitian membuktikan bahwa beberapa gangguan mental itu sifatnya adalah diturunkan, ya, psikopati, terus kemudian bipolar, kemudian skizofrenia. Itu diturunkan? Iya, itu diturunkan ya. Dalam bentuk yang bisa sama, bisa juga berbeda. Ya. Itu dari faktor genetik. Dari faktor disposisi biologis atau bawaan secara biologis, ya. Apakah kemudian zat-zat kimia di otaknya berfungsi dengan baik? Karena berdasarkan penelitian juga ada beberapa zat-zat kimia yang bisa memicu bukan hanya perubahan mood, tetapi juga tingkat agresivitas. Misalnya orang kalau serotoninnya tinggi, itu bisa memicu dia untuk melakukan violence, gitu ya. Terus kemudian ada faktor lingkungan. Bagaimana hubungan dia dengan significant others, orang-orang di sekitarnya. Seperti misalnya orang tua. Betul, teman, guru dan sebagainya. Pola asuh. Kemudian bagaimana dia stimulasi terhadap lingkungan, atau dia tayangan apa yang biasa dia lihat gitu. Kemudian bagaimana dia belajar atau diajarkan untuk coping terhadap stres. Nah, hal-hal seperti itu yang intinya gini. Kalau tadi faktor individu kita bilang bahasa gampangnya bakat lah ya. Nah, lingkungan ini adalah si pencetusnya gitu. Sehingga kalau bakat terus ketemu kesempatan kan jadinya kan nyatu tuh. Tapi kalau bakat tapi lingkungannya suportif, komprehensif, positif, kan pastinya ini juga nggak muncul. Oke pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai kasus yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Saatnya kita beralih pada kisah remaja lainnya, namun yang satu ini tentunya beda kasus ya pemirsa.
Kalau yang satu ini, kasusnya soal pasangan muda yang saat ini lagi ramai juga diperbincangkan karena chemistry-nya dalam memerankan tokoh di suatu film sampai-sampai keterusan nyaman di dunia nyata. Wah, yuk langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama mereka. Angga Aldi Yunanda, aktor kelahiran Lombok 19 tahun silam ini mengawali karir sebagai model, berperan dalam sinetron Mermaid in Love, dan pernah bermain film Dua Garis Biru bersama Adis Tizara, mantan personil JKT48 yang dikabarkan cinta lokasi. Sementara Zara, perempuan kelahiran Bandung 21 Juni 2003 ini pernah bermain dalam film Dilan 1990 sebagai Disa, adik dari Dilan. Sukses membangun chemistry sebagai pasangan pada film sebelumnya, Angga dan Zara kembali dipasangkan dalam film Mariposa yang bercerita tentang seorang siswi periang dan pintar bernama Acha yang mengejar cinta Iqbal, siswa pintar yang berhati dingin. Mengapa Angga dan Zara enggan mengumumkan status hubungan keduanya di media? Dan seperti apa keseruan Zara dan Angga saat menghadiri gala premier film Mariposa? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan ini pasangan of the year, pasangan viral yang ramai diperbincangkan. Bintang film Mariposa. Mariposa. Kalian ya oke. Kok duduknya jauh-jauhan sih? Biasanya deket-deketan. Atau aku harus di sebelah sini? Kalau aku di sebelah sini aku dimarahin netizen. Oh baiklah. Wah. Tukeran kali kita. Aduh. Ya Raja minyak. Ini ada pertanyaan, satu buat Angga, satu buat Zara ya. Oke. Silahkan buka dan baca pertanyaannya. Gue takut dengan pertanyaan ini nih. Apa ini? Bentar, iya aku baca sendiri. Jangan dibaca dulu.